Namaku Reza Maulana. Usia 28 tahun, lahir dan besar di Cianjur, sebuah kota kecil di Jawa Barat yang dikelilingi oleh sawah dan bukit-bukit hijau. Aku tumbuh sebagai anak pertama dari 3 bersaudara, dari keluarga petani sederhana yang tak pernah menuntut lebih dari cukup. Ayahku seorang buruh tani, sementara ibuku membuka warung kecil di depan rumah. Sejak kecil, aku sudah terbiasa hidup dalam keterbatasan. Sepatu bolong, listrik yang sering padam dan air yang harus kami ambil dari sungai. Namun semuanya berubah ketika ayahku jatuh sakit. Stroke mendadak yang melumpuhkan separuh tubuhnya mengubah segalanya. Sawah peninggalan kakek yang menjadi tumpuan hidup keluarga terpaksa kami jual murah demi biaya rumah sakit. Aku menyaksikan sendiri bagaimana ibuku harus memohon kepada tetangga untuk pinjaman, dengan air mata dan suara yang gemetar. Sebagai anak laki-laki tertua, rasa bersalah mulai menumpuk. Aku tidak bisa hanya diam melihat keluarga ini tenggelam dalam utang dan kemiskinan. Maka aku mengambil keputusan yang akan mengubah hidupku, merantau ke luar negeri, menjadi tenaga kerja Indonesia di Australia. Mendaftar sebagai TKI bukan perkara mudah. Aku harus menunggu berbulan-bulan, mengikuti pelatihan, tes kesehatan, bahkan menyerahkan motor satu-satunya yang kupunya sebagai jaminan. Aku tak bilang ke ibu kalau motor itu sudah kujual. Aku hanya ingin melihat wajahnya tenang barang sebentar. Dan akhirnya, setelah semua proses panjang itu, aku berangkat ke negeri yang bahkan aku tak bisa sebut dengan benar. Melbourne? Melbourne? Melbourne. Hari pertama di Melbourne adalah pukulan keras bagiku. Bandara yang besar, udara yang dingin menusuk tulang dan bahasa yang terdengar seperti gumaman asing membuatku merasa seperti titik kecil di dunia yang tak peduli. Aku ditempatkan di sebuah rumah milik wanita bernama Margaret, majikan baruku. Rumah itu besar, bersih dan penuh lukisan bunga, tapi terasa kosong, seperti museum tanpa pengunjung. Margaret, wanita Australia berusia 45 tahun, adalah seorang janda. Penampilannya tegas, rambut pirang sebahu, sorot mata tajam dan cara bicara yang singkat tanpa basa-basi. Dia bukan tipe orang yang suka tersenyum atau memulai percakapan. Tugasku jelas, membersihkan taman, menyiram bunga, memotong rumput dan kadang membantu di dapur. Tapi setiap malam, saat semua pekerjaan selesai dan aku masuk ke kamar kecilku di belakang rumah, rasa sepi yang melanda jauh lebih berat dari rasa lelah di tubuh. Aku tidur di atas kasur tipis, dikelilingi oleh tumpukan kotak dan aroma kayu lembab. Dinding kamar begitu tipis hingga aku bisa mendengar suara Margaret berjalan di lantai kayu. Aku tak pernah menyangka, hidup di negara maju ternyata bisa sepi seperti ini. Tak ada sahabat, tak ada keluarga, tak ada tawa, hanya suara alarm dan perintah kerja. Tapi aku bertahan. Karena setiap minggu, aku bisa mengirim sebagian gajiku ke rumah. Dan itu membuatku merasa sedikit berguna. 3 bulan berlalu tanpa kejadian berarti, sampai malam itu datang. Sebuah telepon dari Indonesia mengubah hidupku. Suara adikku terdengar panik di ujung sana, terisak-isak. "Bang, ibu jatuh. Pingsan di warung. Dokter bilang harus dioperasi secepatnya. Biayanya 90 juta. Hatiku seperti diremas. Aku menempelkan ponsel ke dada, berharap itu semua mimpi buruk yang segera berlalu. Kepalaku langsung dipenuhi angka-angka. Tabunganku saat ini hanya sekitar 20 juta. Itu pun sudah kupersiapkan untuk kiriman bulanan dan bayar kursus bahasa Inggris. Aku mencoba menelepon teman-teman lama, tapi sebagian besar hanya membaca pesanku tanpa membalas. Yang menjawab, malah balik bertanya apakah aku bisa pinjamkan uang kepada mereka. Dunia terasa kejam. Aku merasa seperti anak kecil yang sedang tenggelam dan tak ada yang menyadari. Malam itu aku duduk di taman belakang rumah Margaret, menatap langit yang tak berbintang. Udara dingin menembus jaket tipisku. Tangan gemetar, napas pendek dan hati penuh rasa bersalah. Aku merasa gagal sebagai anak, sebagai kakak, sebagai manusia. Bagaimana mungkin aku bisa hidup nyaman sementara ibuku di ujung kematian karena uang? Saat aku menunduk dalam keputusasaan, Margaret tiba-tiba datang. Langkahnya pelan, membawa secangkir teh. Ia duduk di bangku sebelahku, tanpa bicara selama beberapa menit. Hanya diam, menatap langit yang sama. Untuk pertama kalinya,
Aku melihat sisi lain dari dirinya. Bukan majikan yang galak, tapi seorang wanita yang juga mungkin menyimpan luka. Apa kamu baik-baik saja, Reza? Suaranya tenang, tapi hangat. Aku menoleh, mata masih basah. Lalu entah kenapa, aku mulai bercerita tentang ibuku, utang dan ketakutan yang menghantui setiap malam. Margaret mendengarkan tanpa memotong. Ketika aku selesai, dia mengangguk pelan. Lalu berkata dengan nada datar namun mengejutkan. Kalau kamu bersedia menikah denganku, aku bisa bantu lunasi utangmu. Aku menatapnya, menunggu ia tertawa atau bilang itu lelucon. Tapi dia tetap serius. Tidak tersenyum, tidak juga mengalihkan pandangan. Waktu seperti berhenti. Aku merasa seperti dilempar ke dalam drama asing, dan entah kenapa aku adalah tokoh utamanya. 2 hari setelah percakapan itu, Margaret memberiku proposal pernikahan, secara legal dan kontrak. Tidak ada paksaan. Tidak ada ancaman. Hanya sebuah kesepakatan. Kami menikah secara hukum, tinggal bersama dan sebagai imbalannya, dia akan melunasi seluruh utang keluargaku, termasuk biaya rumah sakit ibu. Aku hanya diminta menjadi suami, di depan umum, teman di rumah dan teman makan malam. Aku tidak langsung menjawab. Aku berdoa, menangis, merenung. Tapi setiap kali aku ingat wajah ibuku di rumah sakit, tubuh kurusnya dan suara lirihnya di ujung telepon, hatiku goyah. Ini bukan tentang harga diri. Ini tentang hidup dan mati. Maka aku terima. Kami menikah secara sipil di kantor pencatatan sipil Melbourne. Tidak ada gaun pengantin, tidak ada tamu, tidak ada pelukan keluarga. Hanya aku, Margaret dan saksi dari kantor. Hari itu, aku resmi menjadi suami dari wanita yang usianya hampir 2 kali lipat usiaku. Rasanya seperti mimpi yang terlalu nyata. Aku merasa seperti menjual diriku. Tapi ketika aku menerima bukti transfer dari Margaret ke rekening rumah sakit di Cianjur, aku tahu, ibu terselamatkan. Dan untuk saat ini, itu lebih dari cukup. Setelah pernikahan, hidupku berubah, tapi bukan seperti di sinetron. Tidak ada malam pertama, tidak ada kecanggungan romantis seperti di film-film. Yang ada justru kesunyian yang lebih pekat dari sebelumnya. Aku pindah ke kamar tamu di dalam rumah utama. Lebih besar, lebih hangat, tapi juga terasa seperti ruang isolasi. Margaret tetap menjadi dirinya. Tenang, teratur, penuh batas. Kami makan malam di meja panjang dengan obrolan seadanya. Dia kadang menatapku seperti orang asing, tapi juga seperti seseorang yang sedang memaksa menerima realita. Aku sendiri pun masih bingung memanggilnya apa. Margaret terasa terlalu formal. Tapi memanggilnya sayang terasa seperti menghina kejujuran. Di luar, tetangga mulai berbisik-bisik. Seorang pria muda Asia yang tiba-tiba menikahi janda lokal, kaya bukan hal biasa di lingkungan suburban Australia. Aku tahu mereka menuduhku menikahi Margaret demi uang. Dan jujur saja, mereka tak sepenuhnya salah. Tapi mereka tak tahu cerita lengkapnya. Mereka tak tahu bahwa aku sendiri pun sedang berusaha memahami apa yang kulakukan. Lama-lama, aku mulai mengamati Margaret lebih dekat. Di balik sikapnya yang kaku, aku mulai melihat kelelahan yang tersembunyi di matanya. Ada malam-malam ketika dia duduk sendirian di ruang tamu, menatap album foto dengan tangan gemetar. Kadang, aku mendengarnya menangis pelan saat mengira aku sudah tidur. Suaminya, ternyata, meninggal bukan karena kecelakaan biasa. Ia terkena serangan jantung saat sedang bermalam di rumah wanita lain. Margaret tak pernah bicara soal itu padaku, tapi aku mengetahuinya dari surat kabar lama yang tersimpan di ruang kerja. Rasa marah dan luka dalam dirinya begitu dalam, tapi ia memilih menyimpannya sendiri. Ia wanita yang belajar bertahan dengan caranya sendiri, dan perlahan aku mulai mengaguminya. Satu malam, hujan turun deras. Aku mendengar suara ribut di dapur. Margaret menjatuhkan gelas. Aku buru-buru ke sana dan melihatnya berdiri sambil memeluk bingkai foto suaminya. Air matanya jatuh deras. Aku hanya berdiri, bingung. Tapi saat dia melihatku, dia tak berkata apa-apa, hanya mendekat dan memelukku erat. Dan di pelukan itu, untuk pertama kalinya, aku tidak merasa seperti kontrak. Aku merasa dibutuhkan. Hubungan kami mulai berubah perlahan,
Nyaris tak terasa, Margaret mulai membuatkan sarapan untukku. Roti panggang dengan telur yang dibentuk hati. Ia mulai bertanya soal masa kecilku, tentang Indonesia, tentang makanan favoritku. Bahkan ia mencoba memasak nasi goreng, meski terlalu asin. Kami tertawa bersama. Aku sendiri tak menyadari sejak kapan mulai menanti-nantikan suara langkah Margaret di pagi hari, atau menunggu momen ia pulang dari pasar. Suatu sore, kami menonton film lama bersama dan saat ia tertawa, ada rasa hangat yang tak bisa kujelaskan. Cinta? Entahlah. Tapi aku merasa nyaman. Dan rasa nyaman, bagiku, sudah lama hilang dari hidup. Margaret bukan wanita muda, bukan pula sosok ideal seperti dalam mimpiku dulu. Tapi ia jujur, tulus dan berani mencinta lagi meski pernah dihancurkan. Dan di situ, hatiku mulai goyah. Aku mulai bertanya pada diri sendiri, mungkinkah pernikahan ini tak hanya transaksi? Mungkinkah cinta bisa tumbuh dari awal yang salah? Namun kenyataan tak selalu ramah pada cinta yang tak biasa. Saat hubungan kami mulai membaik, badai baru datang. Anak tertua Margaret, Thomas, datang dari Sydney. Ia sudah lama curiga sejak pernikahan mendadak itu. Dan ketika melihatku, kecurigaannya berubah menjadi kemarahan. Kamu cuma lelaki yang memanfaatkan ibu saya, katanya lantang di ruang tamu, di hadapan Margaret. Ia menatapku seolah aku pencuri. Aku hanya diam. Ingin membela diri, tapi lidahku keluh. Margaret mencoba menjelaskan, tapi Thomas tak peduli. Ia menuduh kami, memalsukan, cinta dan mengancam akan membawa Margaret ke pengadilan warisan. Hari itu, aku diusir dari rumah. Malamnya, aku tidur di mobil tua di garasi, menggigil dalam dingin. Tapi aku tidak pergi. Bukan karena aku tak punya tempat lain, tapi karena untuk pertama kalinya, hatiku tertambat. Aku tidak ingin menyerah pada hubungan yang mulai tumbuh dari puing-puing luka. Esok harinya, Margaret datang ke mobil, membawakan selimut dan kopi panas. Matanya sembab, tapi tatapannya tegas. Reza, kamu tinggal di sini. Ini rumah kita, bukan hanya rumahku. Lalu ia berdiri di depan anaknya dan dengan suara yang hampir gemetar, ia berkata, Reza mungkin datang ke hidupku karena alasan yang salah. Tapi dia tetap di sini, karena alasan yang benar. Kalimat itu seperti petir di siang bolong. Hatiku meledak oleh rasa yang campur aduk, lega, haru, bersalah dan cinta. Thomas terdiam. Ia pergi tanpa pamit. Tapi aku tahu, Margaret telah memilih. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar menjadi suaminya. Bukan sekadar label hukum, tapi pasangan jiwa. Sejak saat itu, aku tak lagi ragu. Aku tidak akan pergi. Aku akan belajar mencintai Margaret bukan karena hutang, bukan karena kasihan, tapi karena dia layak dicintai. Dan aku akan menjadi laki-laki yang dia butuhkan. Bukan demi uang, bukan demi status, tapi demi cinta yang akhirnya tumbuh, dengan jujur. Musim gugur datang, daun-daun maple menguning dan jatuh berserakan di halaman belakang rumah kami. Hari itu Margaret tampak gelisah. Ia bolak-balik di dapur, membongkar laci dan rak seolah mencari sesuatu. Aku memerhatikannya dari pintu, tak ingin mengganggu. Tapi saat ia menjatuhkan piring kaca dan mendadak terduduk di lantai sambil memeluk bingkai foto, aku tak bisa diam. Foto itu, aku mengenalnya, adalah potret keluarga mereka saat anak-anaknya masih kecil dan suaminya masih hidup. Margaret menggenggamnya erat, bahunya bergetar dan wajahnya dibanjiri air mata. Aku mendekat, ragu-ragu, lalu berlutut di sampingnya. Margaret, bisikku. Dia menoleh dan tanpa berkata apa-apa, ia menarikku ke pelukannya. Pelukan itu terasa asing, tapi juga hangat. Dalam dekapan itu, aku bisa merasakan seluruh kepedihan yang selama ini ia simpan sendiri. Seakan pelukanku adalah tempat terakhir ia bisa jatuh dan merasa aman. Dan saat ia menyandarkan kepalanya di dadaku sambil berbisik, "Terima kasih sudah di sini," hatiku remuk. Aku tak bisa lagi membohongi diriku sendiri. Aku peduli. Bukan karena hutang, tapi karena hatiku telah berpindah pelan-pelan ke pelukan perempuan ini. Hari-hari setelah pelukan itu tak lagi sama. Margaret mulai lebih sering tersenyum. Ia tak lagi hanya memesan makanan siap saji, tapi mencoba memasak lagi,
kadang berhasil, kadang gosong. Aku tertawa, dia ikut tertawa dan tawa itu menular, menghidupkan rumah yang selama ini sunyi. Kami mulai duduk lebih lama di meja makan, berbicara tentang hal-hal kecil, tentang bunga yang mulai mekar, tentang cuaca, tentang lagu-lagu Indonesia yang mulai ia suka. Suatu sore, saat hujan turun rintik-rintik, kami menonton film komedi romantis klasik. Margaret bersandar di bahuku sambil tertawa terbahak melihat adegan konyol si aktor pria yang canggung saat menyatakan cinta. Tiba-tiba dia menatapku. Lama. Kamu tahu, aku lupa rasanya nyaman dengan seseorang. Tapi sekarang aku ingat lagi, katanya pelan. Aku tak menjawab, hanya menggenggam tangannya. Di momen-momen kecil itu, hatiku semakin yakin. Cinta memang tidak selalu datang di usia muda, atau dari awal yang sempurna. Kadang, ia tumbuh di sela luka, dalam keheningan dan dalam kejujuran tanpa banyak janji. Dan cinta yang seperti itu, terasa lebih nyata. Aku mulai menyadari perubahan dalam diriku. Dulu, setiap malam sebelum tidur, aku hanya menghitung hari kapan bisa pulang ke Indonesia. Tapi sekarang, aku justru takut jika harus pergi. Aku mulai menyimpan foto Margaret di ponsel. Saat bekerja di taman, aku tanpa sadar bersenandung. Bahkan aku mulai menulis puisi dalam bahasa Indonesia, tentang wanita yang tak kucari, tapi kutemukan. Suatu hari, aku menerima pesan dari teman lama di Cianjur. Dia berkata, "Bro, kamu udah kaya ya? Dengar-dengar nikah sama bule janda. Enak banget hidup lo." Aku hanya bisa menatap layar, kosong. Mereka semua tak tahu bahwa di balik hidup enak itu, ada cerita tentang bertahan, tentang air mata dan tentang cinta yang perlahan tumbuh dari reruntuhan niat yang dulu penuh keputusasaan. Malam itu aku berdiri lama di depan cermin. Bertanya pada bayanganku sendiri, apa aku benar-benar mencintainya? Dan ketika aku membayangkan hidup tanpanya, dadaku terasa sesak. Ya, aku mencintainya. Tak peduli perbedaan usia, warna kulit, atau masa lalu. Yang kupedulikan hanya satu, saat dia bahagia, aku pun tenang. Namun hidup selalu suka menguji. Beberapa minggu kemudian, Thomas, anak tertua Margaret, kembali datang, kali ini tanpa pemberitahuan. Ia masuk rumah saat kami sedang makan malam. Wajahnya merah, sorot matanya tajam menatapku. "Kamu masih di sini?" tanyanya dingin. Margaret berdiri, berusaha meredakan situasi. Tapi Thomas tak peduli. Ia membanting dokumen ke atas meja. "Aku tahu semuanya. Dia cuma nikahin mama karena duit, kan? Sekarang dia udah nyaman, udah dapat semua. Apa rencanamu? Ambil rumah ini? Harta warisan kami." Suaranya menggema seperti tembakan. Aku berdiri. Ingin bicara. Ingin jelaskan semuanya. Tapi lidahku keluh. Margaret mencoba menenangkan Thomas, tapi anak itu tak mau mendengar. "Dia cuma aktor. Kamu terlalu buta karena sepi, Ma," katanya sambil menunjuk wajahku. Hari itu, aku pergi. Bukan karena takut, tapi karena aku tak ingin Margaret terjebak di antara cinta dan darah dagingnya sendiri. Malam itu, aku kembali tidur di mobil. Sendiri. Dingin. Penuh pikiran yang berserakan. Pagi harinya, aku dibangunkan oleh ketukan di jendela mobil. Margaret berdiri di luar, membawa 2 cangkir kopi. Matanya bengkak, tapi ia tersenyum. "Aku sudah bicara dengan Thomas," katanya sambil menyerahkan cangkir. Aku bilang ke dia, "Kamu mungkin datang karena alasan yang salah, tapi kamu tetap di sini karena alasan yang benar." Aku menatapnya, tak percaya. "Kamu yakin?" Ia mengangguk, lalu berkata pelan tapi mantap, "Kita memulai ini karena keadaan. Tapi sekarang, aku mencintaimu, Reza. Dan aku tidak peduli apa kata orang." Air mataku jatuh begitu saja. Tak bisa kutahan. Aku menarik Margaret ke pelukanku dan kali ini, pelukan itu bukan sekadar rasa nyaman. Itu adalah komitmen. Sebuah keputusan dua hati yang memilih untuk saling menyembuhkan, saling percaya dan saling bertahan, meski dunia meragukan. 2 bulan berlalu setelah insiden dengan Thomas. Hubungan kami dengan anak-anak Margaret masih kaku, tapi setidaknya tak ada lagi pertengkaran. Thomas memilih menjauh,
Namun Margaret tak lagi merasa harus memilih di antara dua sisi. Kami mulai hidup seperti pasangan yang sesungguhnya. Tapi tetap, ada yang menggantung. Sebuah pertanyaan yang belum terjawab, sebuah janji yang belum benar-benar dibuat dari hati. Sampai suatu sore, Margaret mengajakku ke danau kecil di pinggiran kota Ballarat. Danau itu tenang, hampir seperti kaca, memantulkan langit yang mulai jingga. Ia bilang, disinilah dulu suaminya melamar. Sebelum semuanya hancur. Aku hanya mendengarkan, menunggu arah pembicaraan. Lalu tiba-tiba, Margaret berlutut. Bukan aku. Dia. Di tangannya, bukan cincin mewah, melainkan kalung kayu kecil buatan tangan, dengan inisial namaku dan namanya terpahat di belakang. Reza, katanya dengan suara bergetar. Kita memang memulai ini karena terpaksa. Tapi aku ingin mengakhirinya karena cinta. Maukah kamu menikah denganku lagi? Tapi kali ini bukan karena kamu harus. Karena kamu mau. Aku menunduk, mataku basah. Lalu tanpa kata-kata, aku berlutut juga, memeluknya erat. Di tepi danau yang dulu jadi saksi luka, kini menjadi saksi cinta baru yang tumbuh di atas kejujuran dan keberanian. Tak ada tamu, tak ada pesta. Tapi di sana, aku merasa menjadi lelaki paling beruntung di dunia. Sejak pernikahan ulang, itu, segalanya terasa berbeda. Kami menjalani hidup tanpa lagi merasa berutang. Aku bukan lagi TKI yang harus menebus harga diri, dan Margaret bukan lagi janda yang membeli cinta. Kami berdua adalah dua jiwa yang saling memilih. Kami mulai mengelola kebun belakang menjadi usaha kecil, menjual bunga potong dan tanaman organik. Margaret mengajari aku manajemen. Aku mengajarinya membuat akun media sosial bisnis. Setiap pagi kami menyiram bunga bersama, kadang saling menggoda. Rumah yang dulu sunyi kini sering terisi tawa, musik dangdut dan aroma nasi goreng buatan Margaret, yang rasanya perlahan mulai bisa diterima lidahku. Hubunganku dengan ibuku di Indonesia juga semakin erat. Ia sudah tahu semuanya, termasuk awal yang pahit dan akhir yang manis. Ketika akhirnya ia datang berkunjung ke Australia, ia memeluk Margaret dan memanggilnya dengan sebutan, Neng. Aku tak tahu dari mana ibuku mendapat panggilan itu, tapi Margaret tertawa senang dan mulai menggunakannya sebagai username Instagramnya Neng Margaret. Anak-anak Margaret lambat laun mulai menerima keberadaanku. Terutama anak bungsunya, Ellie, yang mulai sering datang ke rumah, bahkan mengajakku berdiskusi soal bisnis digital. Thomas? Dia butuh waktu lebih lama. Tapi saat ibuku datang dan Thomas melihat bagaimana keluarga kami menyambut Margaret dengan hormat dan tulus, ia mulai melunak. Satu malam, saat aku sedang menyiram kebun, Thomas datang diam-diam dan berdiri di belakangku. Maaf, karena dulu aku menuduhmu macam-macam, katanya pelan. Aku terdiam. Ingin marah, tapi tak sanggup. Sebab aku tahu, cinta ibunya adalah hal paling berharga yang ia takut kehilangan. Aku menepuk bahunya dan berkata, aku pun tidak pernah membayangkan mencintai ibumu seperti ini, Tom. Tapi Tuhan punya cara aneh menyatukan dua hati. Sejak malam itu, hubungan kami membaik. Ia bahkan menghadiahkanku kursus singkat desain taman lanskap. Katanya, kalau kamu cinta ibuku, pastikan taman rumah ini selalu indah. Waktu berlalu. 2 tahun sejak pernikahan pertama kami. Aku tetap di Australia. Bukan karena status atau dokumen, tapi karena pilihan hati. Aku mulai kuliah malam jurusan pertanian perkotaan. Margaret mendukung penuh. Katanya, aku jatuh cinta padamu bukan karena siapa kamu sekarang, tapi siapa kamu berani jadi nanti. Kami merayakan ulang tahun pernikahan kami setiap 2 kali. 1 tanggal pernikahan resmi, 1 tanggal pernikahan ulang di danau. Kami menyebutnya hari kontrak dan hari cinta. Setiap tahun, kami baca ulang surat yang dulu kami tulis diam-diam dan sembunyikan di bawah pohon magnolia. Isinya? Rahasia. Tapi cukup untuk membuat kami menangis dan tertawa bersamaan. Mimpiku kini bukan lagi tentang pulang membawa uang, tapi membangun 2 dunia. 1 di Australia bersama Margaret dan 1 di Indonesia, membuka kebun dan pelatihan pertanian modern untuk anak-anak muda. Margaret bahkan pernah bilang, suatu hari nanti, kalau aku meninggal duluan, taburkan sebagian abuku di kebun kamu di Cianjur. Aku ingin tetap bersamamu, di tanah asalmu.
Hari ini, aku duduk di teras rumah kami, menulis cerita ini sambil memandangi Margaret yang sedang memberi makan ayam peliharaan. Ia menoleh, tersenyum, lalu berteriak, "Reza, kamu sudah siram mawar belum?" Aku tertawa. "Belum, Neng." Kadang aku masih tak percaya. Semua ini nyata. Bahwa dari niat awal yang kelam dan penuh keterpaksaan, Tuhan mempertemukanku dengan seseorang yang ternyata adalah Rumah. Bahwa cinta sejati tidak selalu datang dari hal-hal indah di awal, tapi dari keberanian bertahan dan belajar memahami. Dulu, aku menikah demi melunasi utang. Sekarang, aku tetap di sini bukan karena terpaksa, tapi karena aku tak bisa membayangkan hidup tanpanya. Margaret bukan hanya penyelamat ibuku, tapi penyelamat jiwaku. Ia mengajarkanku bahwa cinta sejati itu tidak datang dari kesempurnaan, tapi dari kejujuran dan keberanian untuk memulai ulang. Dan kini, setelah semua air mata, pengorbanan dan kejujuran yang kami lewati, aku tahu, kami tidak hanya saling memiliki. Kami saling memilih. Setiap hari.